Tahukah kamu negara mana yang pernah menguasai hampir setengah dunia? Simak video berikut ini. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang memelopori penjelajahan samudera. Kedua bangsa tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Oleh karena itu, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Alhasil, persaingan di antara kedua bangsa tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menghindari perseteruan lebih lanjut, lahirlah Perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudera, bangsa Portugis menempuh jalur timur, lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India. Pada tahun 1412 Pangeran Henry the Navigator, memerintahkan ekspedisi pertama ke pantai Afrika dan Kepulauan Kanari. 1455, Kepausan Romanus Pontifex membenarkan penjelajahan Portugis dan menyatakan bahwa semua daratan dan perairan di selatan Bojador dan Cape Kaunar adalah milik raja-raja Portugal. 1471, João de Santarém dan Pedro Escobar melintasi Khatulistiwa dan menemukan belahan bumi selatan. Dilanjut 1488, Bartolomeu Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Pada 1495, perjalanan João Fernandes dan Pedro Barcelos ke Greenland. 1498, Vasco da Gama memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh Bartolomeu Dias menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Di saat yang sama, Duarte Pacheco Pereira menjelajahi Atlantik Selatan dan pantai Amerika Selatan di utara Sungai Amazon. Pada tahun 1500, Pedro Alvarez Cabral menemukan Brasil dalam perjalanannya ke India. Dilanjut pada 1509, Diogo Lopes de Sequeira berhasil tiba di Malaka, namun diusir. Pada 1511, bangsa Portugis lewat ekspedisi yang dipimpin Afonso de Albuquerque berhasil merebut dan menduduki Malaka, kemudian datang ke Maluku pada 1512, tanpa diduga, Spanyol muncul dari arah Filipina yang dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano pada 1521. Persaingan antara Portugis dan Spanyol pun kembali terjadi, namun berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Zaragoza pada 1529. Perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol kembali ke Filipina, sementara Portugis tetap di Maluku. Pada 1512 Afonso de Albuquerque tiba di Maluku, sementara Antonio de Abreu menemukan Pulau Timor dan mencapai Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Di tahun 1513, Jorge Alvarez dan Rafael Prestrello memimpin kapal dagang Eropa pertama yang menyentuh pantai Cina. Tahun 1519 sampai tahun 1521 ekspedisi Fernão de Magalhães menjadi rombongan pertama yang diketahui berlayar dari Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik. Dilanjut 1542 Fernão Mendes Pinto, Antonio Mota,
dan Francisco Zeimoto mencapai Jepang. Di tahun 1606, Pedro Fernandes de Queiroz menemukan negara Vanuatu dan mencapai Australia. Pada tahun 1636 sampai tahun 1638, Pedro Teixeira melintasi sungai Amazon dan mencapai Quito, Ekuador. Pada dasarnya, munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, juga didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1. Jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki. 2. Tujuan 3. Gold, Gospel, Glory. 3. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. 4. Adanya pengaruh tulisan Marco Polo, pendeta asal Italia. 5. Adanya semangat reconquista atau penaklukan kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat buat kamu, silakan like, komen dan subscribe.